Perkenalkan, nama saya Kenny Rizky Devanata dari SPN 49 Jakarta, kelas 8C. Saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, langsung aja ke materinya. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak, osilasi, benda, dan gaya yang berhubungan gerak tersebut. Penyebab terjadinya getaran. Syarat terjadinya getaran adalah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Selain itu, jarak simpangan terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama bila diukur dari titik tengah. Sementara itu, contoh getaran teratur bisa dilihat pada gerak bandul atau pendulum. Rumus dari getaran, periode dan frekuensi getaran, waktu yang diperlukan, bentuk untuk melakukan gerakan satu getaran penuh disebut dengan periode dalam kurung T. Secara matematis, T sama dengan T atau N, di mana T adalah waktu atau second dan N banyaknya getaran, sedangkan banyak getaran yang dilakukan suatu benda dalam waktu 1 detik disebut dengan frekuensi. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid yang berbentuk osilasi halus berulang. Proses terjadinya gelombang. Gelombang adalah gerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air yang laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin di atas laut mentransfer energi ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Rumusnya F sama dengan N per T. F sama dengan 25 Hz. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari dua media yang berbeda. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibanding pada malam hari. Rumusnya F sama dengan NT. Contoh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah alat musik yang bisa mengeluarkan suara seperti dipukul, dipetik, digesek, atau ditiup. Cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa udara. Cahaya memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Selain itu, cahaya juga bisa merambat dengan sangat cepat, LHO 3 kali 108 meter per second. Apa yang dimaksud dengan sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya adalah merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan seperti dikutipan dari sifat-sifat cahaya dan pemanfaatan oleh Saud M. Shimamura dan Tri Astari pada bidang fisika. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Jenis-jenis cahaya pada dasarnya terdapat dua jenis sumber cahaya, yaitu cahaya yang alami dan cahaya buatan. Dalam kurung artificial lightning, cahaya alami merupakan cahaya yang berasal dari matahari, sedangkan cahaya buatan berasal dari lilin, lampu gas, lampu minyak, dan lain-lain. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, alat optik adalah alat-alat yang bekerjanya sifat-sifat cahaya. Cara kerja alat optik, macam-macam alat optik dan penjelasan, rumus dan contoh. Cara kerja alat optik, loop,
cukup sederhana, yaitu cahaya yang melewati lensa akan dibiaskan dan diproyeksikan pada titik fokus yang terletak di luar lensa. Objek yang diperbesar akan tampak lebih besar dan jelas pada titik fokus tersebut.